Yang pertama itu saya akan membawakan materi itu otonomi daerah. Itu ada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Otonomi daerah diberikan untuk memperkuat kekuasaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Lalu ada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah pertama itu yaitu desentralisasi. Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memindahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Lalu ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu ada yang terakhir, tugas pembantuan. Tugas pembantuan di situ maksudnya adalah pemerintah daerah memiliki tugas untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu selanjutnya tentu di dalam otonomi daerah itu ada manfaat dan hambatannya. Nah, pertama itu manfaat. Manfaat itu ada, yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, yaitu otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Lalu yang kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat otonomi daerah. Itu memungkinkan masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan daerah. Lalu ada yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara lebih efisien dan efektif. Nah, kali ini ada hambatan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu memiliki hambatan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Daerah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan otonomi daerah. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan kemampuan. Daerah mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan otonomi daerah. Nah, yang ketiga, konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Lalu selanjutnya ada mengenai pasal dan undang-undang dan pasal. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan 18A. UUD 1945 mengatur tentang otonomi daerah. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU ini mengatur tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah. Lalu yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018. PP ini mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Nah, itu materi mengenai otonomi daerah. Ada pengertian, prinsip, manfaat, hambatan, dan pasal undang-undang dan pasal mengenai otonomi daerah. Nah, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.